Hello, Ian. Long time no see. Mr. Pinkham, you're alive. I'm alive, he says. How you doing? I can't believe it. Someone said you was dead. I remember him saying that he was more proud of the fact that I played for England than him flying over Paris. I love that man. He's right. Looks to chip Digby. And it's a goal! What a fantastic goal by Ian Wright. He looks up, he saw Digby off his line. And what a superb chip. Perjalanan Ian Edward Wright terasa seperti kisah yang menolak tunduk pada takdir. Dari seorang pemuda yang sempat merasakan dinginnya jeruji di Stamford Prison, ia menjelma menjadi ikon budaya sekaligus mesin gol bagi Arsenal FC. Ini bukan sekedar cerita tentang prestasi di lapangan, melainkan perjalanan batin yang berliku. Tentang luka masa kecil yang diam-diam membara, lalu menemukan jalan keluarnya di atas rumput hijau. Wright adalah potret nyata late bloomer yang menentang pakem. Ia datang bukan dari sistem akademi elit, melainkan dari kerasnya hidup yang memaksanya bertahan. Kemiskinan, tekanan domestik, dan rasa tertindas justru menempa instingnya membentuk naluri predator yang begitu tajam di kotak penalti. Namun, yang membuat kisahnya lebih dalam adalah bagaimana ia di masa purna bakti perlahan berdamai dengan dirinya sendiri, mengubah citra dari sosok kontroversial menjadi figur yang hangat dan dicintai. Ada satu fragmen masa kecil yang terasa begitu membekas. Larangan menonton Match of the Day. Saat lagu temanya mengalun, Wright kecil justru dipaksa berdiri menghadap tembok oleh ayah tirinya. Ia hanya bisa menonton sepak bola lewat suara, sementara matanya menatap kehampaan. Dari situ, tumbuh kemarahan yang sunyi, semacam luka eksistensial yang diam-diam berubah menjadi dorongan untuk membuktikan diri. Dalam banyak kajian psikologi olahraga, luka seperti ini kerap menjelma menjadi obsesi, keinginan untuk berhasil, seolah sebagai bentuk balasan atas masa lalu yang tidak adil. Di tengah rumah yang terasa seperti ruang tanpa perlindungan, Wright sempat menemukan secercah cahaya di Turnham Academy. Di sana, seorang guru bernama Sidney Pigeon melihat sesuatu yang tak dilihat oleh orang lain. Potensi di balik perilaku yang kerap dianggap bermasalah. Ia memberi Wright rasa memiliki, tanggung jawab, dan mungkin untuk pertama kalinya, harapan. Namun dunia di luar sekolah tetap keras. Jalanan London Selatan tak memberi banyak ruang untuk jatuh dan bangkit dengan mudah. Kurangnya dukungan dan arah membuat Wright terseret dalam lingkaran kesalahan kecil yang perlahan menumpuk. Hingga akhirnya di usia 19 tahun dengan tekanan sebagai calon ayah dan hidup yang serba tak pasti, ia menjalani 32 hari di Stamford Prison akibat denda mengemudi yang tak terbayar. Justru di balik jeruji itulah sesuatu berubah. Tangis yang pecah di dalam sel bukan sekedar penyesalan, melainkan titik balik, sebuah momen sunyi yang melahirkan janji. Janji untuk keluar, memperbaiki hidup, dan menjadikan sepak bola sebagai jalan pulang. Dari tempat yang paling gelap, Wright menemukan arah. Dan dari sana pula, kisah besarnya benar-benar dimulai. Perjalanan Ian Wright menuju sepak bola profesional terasa seperti anomali di tengah sistem yang serba terstruktur. Di usia 21 tahun, ketika nama-nama seperti David Rocastle sudah lebih dulu mapan di panggung besar, Wright masih bergelut sebagai tukang plester, menjalani hari-hari sebagai buruh kasar, lalu bermain sepak bola amatir di akhir pekan bersama 10MB. Mimpinya nyaris karam setelah ditolak oleh klub-klub seperti Millwall FC, Charlton Athletic, dan Brighton and Hove Albion. Namun justru dari keterlambatan itulah sesuatu yang lebih mentah dan murni terbentuk. Rasa lapar yang tak bisa diajarkan di akademi manapun. Tubuhnya ditempa kerja keras, mentalnya digembleng realitas. Wright datang bukan sebagai talenta yang dipoles, melainkan sebagai seseorang yang bertahan. Momentum itu akhirnya tiba, nyaris seperti takdir yang terlambat, tapi tepat waktu.
Seorang pemandu bakat bernama Peter Prentice melihat sesuatu yang berbeda saat Wright bermain untuk Greenwich Borough. Dengan mahar yang terdengar simbolis berupa seperangkat alat angkat beban, Crystal Palace FC mengontraknya pada Agustus 1985, hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-22. Dari sana, semuanya bergerak cepat. Di bawah arahan Steve Coppell, Wright tak hanya belajar membaca permainan, tetapi juga menemukan harmoni dalam duet menyerang bersama Mark Bright. Wright and Bright bukan sekedar kemitraan di lapangan, tapi gema yang lebih luas, sebuah simbol kebangkitan, representasi energi baru dari kelas pekerja kulit hitam di landscape sepak bola Inggris yang kala itu masih kaku. Panggung besar itu mencapai klimaksnya di FA Cup final 1990 melawan Manchester United. Wright masuk sebagai pemain pengganti, membawa cerita nyaris mustahil. Baru saja pulih dari patah tulang kering yang seharusnya mengakhiri musimnya. Namun di Wembley, ia menolak tunduk pada logika. 2 gol lahir dari kakinya, menghidupkan harapan dan hampir mengantarkan Palace pada kejutan besar. Meski laga berakhir 3-3 dan dimenangkan United di pertandingan ulangan, malam itu telah mengukir sesuatu yang tak bisa dihapus. Wright bukan lagi sekedar pemain yang terlambat datang. Ia adalah ancaman nyata, striker dengan naluri yang sulit dijelaskan. Dalam 6 musim bersama Palace, ia mencetak 117 gol, angka yang bukan hanya impresif, tapi juga cukup lantang untuk memanggil takdir berikutnya. Sebuah kepindahan besar pun tak terhindarkan menuju klub yang kelak akan mengabadikan namanya, Arsenal FC. Kedatangan Ian Wright ke Arsenal pada September 1991 sempat disambut dengan alis terangkat. Nilai transfer 2,5 juta pound sterling terasa berani untuk seorang pemain berusia 28 tahun. Terlalu mahal, terlalu terlambat, kata sebagian orang. Tapi Wright tidak datang untuk menenangkan keraguan. Ia datang untuk membungkamnya. Debutnya langsung berbicara. Gol di ajang Piala Liga, lalu hat-trick di laga Liga melawan Southampton FC, sebuah pembuka yang terasa seperti peringatan. Ada predator baru di Highbury. Di bawah kendali dingin George Graham yang dikenal dengan pendekatan disiplin dan defensif, Wright menjadi percikan yang menghidupkan mesin yang sering dicap boring-boring Arsenal. Ia membawa sesuatu yang tak bisa diajarkan, insting, keberanian, dan rasa lapar yang tak pernah padam. Disinilah evolusinya mencapai bentuk paling tajam. Wright tak lagi sekedar penyerang cepat, ia menjelma menjadi pemburu di dalam kotak penalti. Dengan naluri selayaknya predator ganas, 6 musim beruntun sebagai top skor klub menjadi bukti konsistensinya. Sementara sepatu emas di musim pertamanya adalah stempel bahwa ia bukan kebetulan. Ketika Dennis Bergkamp tiba pada 1995, permainan Wright menemukan dimensi baru. Visi dan sentuhan halus Bergkamp seperti membuka pintu-pintu rahasia di lini pertahanan lawan, dan Wright dengan naluri alaminya tahu persis bagaimana masuk dan menyelesaikannya. Lalu datang Arsene Wenger membawa revolusi yang awalnya terasa asing, pola makan, metode latihan, hingga cara merawat tubuh. Wright sempat ragu, tapi perubahan itu diam-diam memperpanjang napas karirnya. Namun, dari sekian banyak gol dan momen, ada satu hari yang berdiri paling tinggi dalam ingatan, 13 September 1997. Di hari itu, Wright mengejar bayang-bayang legenda Cliff Bustin, rekor 178 gol yang telah bertahan selama 58 tahun. Saat angka itu akhirnya tersentuh, Wright merayakannya dengan caranya sendiri. Melepas jersey, memperlihatkan kaos bertuliskan 179 Just Done It. Sebuah selebrasi yang sedikit terlalu cepat, sedikit terlalu Wright. Tak lama kemudian, dalam laga yang sama melawan Bolton Wanderers, ia benar-benar mencetak gol ke-179. Rekor itu resmi runtuh, dan di momen itu, Wright tak hanya melewati angka, ia melampaui sejarah. Warisan Wright di Arsenal bukan sekadar statistik, ia mengubah cara klub itu menyerang, memberi warna pada era yang kerap dianggap monoton, dan mungkin yang paling penting menjadi jembatan bagi generasi berikutnya. Sosok yang dulu datang dengan keraguan, kini pergi sebagai legenda yang tak tergantikan.
Tapi seperti api yang terlalu besar, emosi Wright juga punya sisi yang membakar. Ia sendiri menyebutnya kabut merah, sebuah momen ketika amarah menutup logika dan segalanya berubah kabur. Di lapangan, ini sering muncul dalam bentuk protes keras, gestur penuh frustasi, atau ledakan emosi terhadap keputusan wasit yang dianggap tidak adil. Bagi banyak orang itu sekedar temperamen, tapi bagi Wright itu lebih dalam, reaksi yang berakar dari rasa ketidakadilan yang sudah lama ia simpan sejak kecil. Sayangnya, luapan ini kerap merugikan tim. Kartu merah, sanksi, dan momen-momen yang menghapus fokus dari permainan itu sendiri. Salah satu titik terkelam datang pada 1999 saat ia membela West Ham United menghadapi Leeds United. Setelah merasa diperlakukan tidak adil baik oleh lawan maupun wasit David Elleray, Wright kehilangan kendali. Ia tak hanya meluapkan amarah di lapangan, tapi juga di lorong stadion, mendobrak pintu ruang ganti wasit, merusak fasilitas, bahkan melempar televisi ke dinding. Sebuah ledakan yang mahal harganya, denda besar dan larangan bertanding panjang, namun juga pengakuan jujur bahwa saat itu ia benar-benar tak memegang kendali atas dirinya sendiri. Babak lain yang tak kalah panas adalah rivalitasnya dengan Peter Schmeichel dari Manchester United. Ketegangan di antara keduanya sering terasa personal, memuncak dalam insiden tackle keras pada 1997 yang mencerminkan emosi mentah di balik kompetisi. Dalam atmosfer sepak bola Inggris yang saat itu syarat tekanan, ditambah isu rasisme dan ego yang bertabrakan, perselisihan itu menjadi simbol dari batas tipis antara gairah dan kebencian. Namun waktu, seperti biasa, memberi jarak. Di kemudian hari, keduanya berdamai, melihat kembali masa itu sebagai produk dari kompetisi yang terlalu panas, sebuah fase di mana emosi berbicara lebih keras daripada akal. Dan disitulah Wright berdiri, sosok yang penuh kontras. Di satu sisi, ia adalah kegembiraan yang meledak-ledak. Di sisi lain, ia adalah badai yang kadang kehilangan arah. Tapi justru dari pertentangan itulah kisahnya terasa manusiawi, rapuh, nyata, dan sulit dilupakan. Di balik sorotan lampu stadion, Ian Wright juga harus menghadapi panggung lain yang tak kalah keras. Media tabloid Inggris era 1990-an. Di sana, ia kerap dijadikan bahan bakar cerita, emosinya dipotong, diperbesar, lalu dibingkai menjadi narasi sederhana, pemain bermasalah, sebuah label yang terasa terlalu sempit untuk menampung kompleksitas dirinya. Lebih dari itu, ada pola yang berulang. Wright sering ditempatkan dalam kisah lama yang problematik, Angry Black Man. Sebuah framing rasial yang mengabaikan lapisan-lapisan di balik reaksinya. Masa kecil yang keras, tekanan sebagai figur publik, hingga beban ekspektasi yang tak pernah ringan. Dalam sorotan media, kesalahannya terasa diperbesar, seolah tak diberi ruang untuk dimengerti. Ia melihat dengan jelas perbedaan perlakuan, bagaimana pemain kulit putih seringkali diberi kelonggaran, sementara dirinya dihakimi lebih cepat, lebih keras. Hubungan itu pun berubah menjadi tarik ulur yang penuh kecurigaan. Tabloid tak hanya berhenti di lapangan, mereka masuk ke ranah pribadi, mengorek kisah asmara, keluarga, hingga anak-anaknya. Demi apa yang mereka sebut buy-ups. Cerita eksklusif yang bisa dijual ke publik. Bagi Wright, ini bukan sekedar pelanggaran privasi, tapi juga bentuk eksploitasi yang melelahkan. Namun Wright bukan tipe yang diam dan menerima. Ia melawan dengan suara, dengan sikap, dengan keberanian untuk menyebut apa adanya. Ia menantang rasisme yang ia temui, baik di dalam stadion maupun di halaman-halaman koran, dan seiring waktu, suaranya justru tumbuh lebih kuat. Di masa setelah gantung sepatu, Wright menjelma menjadi salah satu suara paling lantang dalam membela generasi berikutnya. Ketika pemain seperti Raheem Sterling dan Jude Bellingham menghadapi pola perlakuan serupa dari media Inggris, Wright berdiri di garis depan. Ia menggunakan platformnya bukan untuk menyerang, tapi untuk membuka mata, mengajak publik melihat bahwa bias rasial dalam jurnalisme olahraga belum sepenuhnya hilang. Dari sosok yang dulu sering disalahpahami, Wright perlahan bertransformasi menjadi penjelas, jembatan antara pengalaman dan kesadaran. Ia tidak lagi sekedar bertahan dari narasi yang dibangun oleh orang lain.
Kini, ia ikut menulis ulang narasi itu sendiri. Ketika Ian Wright menggantung sepatu pada tahun 2000, banyak yang mengira kisahnya akan perlahan meredup bersama riuh stadion. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia memasuki babak baru yang diam-diam mengubah cara publik memandang dirinya. Dari sosok yang dulu kerap disalahpahami menjadi figur yang dirangkul luas. Dunia media menjadi panggung berikutnya. Wright hadir sebagai pembawa acara dan pundit termasuk di Match of the Day, program yang dulu hanya bisa ia dengar dari balik tembok masa kecilnya. Ada semacam lingkaran yang akhirnya tertutup, tapi jalan ini tidak sepenuhnya mulus. Di awal, ia merasa seperti harus memainkan peran menjadi court jester, sosok penghibur yang terkadang terasa jauh dari dirinya yang sebenarnya. Tekanan itu sempat membuatnya menjauh, bahkan meninggalkan layar televisi pada 2008. Namun waktu memberi jarak, dan jarak memberi kedewasaan. Saat kembali, Wright datang dengan wajah yang berbeda, lebih tenang, lebih jujur, lebih manusiawi. Ia mulai membuka lembaran yang selama ini tersembunyi, terutama lewat dokumenter Ian Wright Home Truths. Di sana, ia berbicara tanpa tameng tentang masa kecil yang penuh luka, tentang kekerasan domestik, tentang kemarahan yang lama ia pendam. Keterbukaan ini terasa seperti sesuatu yang langka, bahkan nyaris revolusioner di lingkungan sepak bola Inggris yang selama bertahun-tahun terbiasa menutup rapat sisi emosionalnya. Wright yang dulu dicap pemarah perlahan dipahami dengan cara yang berbeda. Keterbukaan ini terasa seperti sesuatu yang langka, bahkan nyaris revolusioner di lingkungan sepak bola Inggris yang selama bertahun-tahun terbiasa menutup rapat sisi emosionalnya. Wright yang dulu dicap pemarah perlahan dipahami dengan cara yang berbeda, bukan sebagai sosok yang meledak tanpa alasan, melainkan sebagai penyintas yang sedang belajar berdamai. Terapi, refleksi diri, dan keberanian untuk jujur menjadi jalan yang ia tempuh untuk mengurai dirinya sendiri. Kini, citra itu telah berubah hampir sepenuhnya. Wright dikenal sebagai pribadi yang hangat, penuh humor, dan tulus dalam mendukung generasi baru, termasuk sepak bola wanita, khususnya Arsenal Women. Ia hadir bukan lagi sebagai pusat cerita, melainkan sebagai penjaga, memberi ruang suara dan perlindungan bagi mereka yang menghadapi tekanan serupa, entah itu rasisme atau pergulatan kesehatan mental. Dari seorang yang dulu berdiri di tengah kontroversi, Wright menjelma menjadi sosok yang dirasa dekat, hampir seperti figur kakek bagi sepak bola Inggris. Warisannya kini tak lagi hanya soal angka di papan skor, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam, keberanian untuk rapuh, untuk mengakui kesalahan, dan kembali tumbuh menjadi versi diri yang lebih utuh. Dan mungkin disitulah letak kemenangan terbesarnya.